pagi Jemaat City Blessing Palembang. Tetap bersuka cita, amin. Pagi hari ini, apakah rahasia bahagia kita? Di Yeremia 9 ayat 23 dan 24 saya bacakan untuk kita semua. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Siapa untuk memuji Tuhan? Amin. Firman Tuhan membawa kami untuk memahami Engkau. Firman terangi jalan, kisah iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia tempat bagiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Nya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, di dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan,
Berfirman-Lah Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita minggu ini sudah memasuki bulan kelima, minggu yang pertama di tahun 2020. Masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Ada anugerah Tuhan yang tercurah dengan berlimpah-limpah atas kita semua. Saya percaya bulan ini kita akan mengalami banyak kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih untuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini, minggu pertama di bulan kelima di tahun 2020. Kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi semakin hari kami semakin mengerti Tuhan, mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya hal-hal yang besar yang akan dinyatakan di hari-hari depan kami. Rancangan-Mu lebih dahsyat daripada rancangan kami semua, rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dengan judul jika kita berdoa maka kita akan hidup. Dan selama bulan Mei ini kita akan belajar banyak kebenaran firman Tuhan, karena tema bulan ini adalah mendengar firman kebenaran. Dan saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman dan kita berdoa untuk kebenaran itu dinyatakan dalam hidup kita, maka perkara-perkara Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di firman tersebut, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di zaman apapun, jika firman Tuhan atau firman Allah yang hidup tidak disampaikan, maka kita tidak memiliki harapan. Saya meyakini betul bahwa ketika firman Tuhan tidak dinyatakan kepada umat manusia, maka harapan itu akan hilang, saudaraku. Tapi setiap kali firman Tuhan masih diperdengarkan, firman Tuhan masih kita bisa terima, masih bisa kita simpan di dalam hati kita dan memenuhi pikiran kita, maka apapun kesulitan kita, apapun tantangan hidup kita, maka selalu saja masih ada harapan. Dan saya tahu, saya percaya, saya mengalami bahwa krisis harapan yang tidak terlihat itu bukan hanya perkara rohani, ya. Bukan hanya perkara rohani saja. Ketika ada krisis harapan, itu juga akan mempengaruhi semua aspek, termasuk moral, politik, sosial, ekonomi, dan seluruh perjalanan umat manusia itu akan dipengaruhi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penting sekali untuk kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh memegang teguh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, barusan saja kita baca
di Yeremia 33 ayat 1-3, bagaimana Yeremia itu sebenarnya pada masa itu dia sedang terkurung di pelataran penjagaan, ya. Dan saudara tahu kalau di Perjanjian Lama mengurung nabi itu sama dengan menutup mulutnya Allah. Karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan Allah tidak akan melakukan segala sesuatu atau melakukan sesuatu kepada umat manusia sebelum dia menyampaikannya kepada nabi-nabinya. Jadi ini situasi di zaman itu, ya, banyak orang menolak firman Tuhan, ya. Ini berarti zaman itu banyak orang tidak taat kepada Allah, ya. Dan saya percaya Allah datang kepada Yeremia sebagai nabi pada waktu itu pada saat justru dia tidak berdaya apa-apa. Dia sedang terkurung, ya. Dia sedang terpenjara, ya. Bangsanya sedang dijajah oleh satu bangsa yang sangat besar pada saat itu, bangsa Babel, di mana Nebukadnezar sebagai rajanya yang sangat terkenal itu sedang mengepung, sedang mengurung, sedang menjajah bangsa Israel ataupun orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, coba bayangkan keadaan Yeremia itu keadaan yang tidak berdaya, terkurung, tidak bisa buat apa-apa. Bukankah ini hampir mirip dengan keadaan kita sekarang? Kita sedang sepertinya terkurung di rumah kita masing-masing, sulit melakukan banyak kegiatan, tidak boleh keluar dari rumah. Bahkan di beberapa daerah yang sudah ditetapkan PSBB, kalau kita keluar tidak pakai masker itu ditangkap saudaraku dan dimasukkan ke tempat-tempat isolasi, bisa sampai 2 minggu, ya, tidak boleh keluar, tidak boleh ngapa-ngapain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di dalam firman tadi ada sesuatu yang menarik yang saya perhatikan, ya. Di sini di firman tadi ada kata terkurung dan ada kata datanglah, yang sebenarnya merupakan arti yang berlawanan. Coba saudara bayangkan, terkurung dan datanglah, ya. Coba kita lihat kembali ayat firman Tuhan tadi. Dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, ya. Ada kata terkurung dan datanglah. Saudara tahu terkurung itu berarti situasi di mana semua tertutup. Tetapi di situ justru firman Tuhan datang kepada hambanya, kepada nabinya, ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat dengan mata manusia, situasi terkurung adalah seolah-olah semua selesai, tidak ada jalan, semuanya tertutup, ya. Kalau terkurung itu berbicara semuanya seolah-olah tertutup, depan, belakang, kiri, kanan, seolah-olah tertutup, saudaraku. Tetapi bagi Tuhan itu tidaklah selesai, ya. Situasi kehidupan kita mungkin tidak ada harapan saat ini, seolah-olah nggak ada harapan. Semua jalan sepertinya tertutup, ya. Ekonomi sulit, pekerjaan banyak orang yang di PHK, mau beribadah aja kita nggak bisa ke gereja kita masing-masing, ya, ke gedung gereja kita. Tapi percayalah saudara-saudariku yang terkasih, situasi di mana seolah-olah kita terkurung, seolah-olah tidak ada harapan, kita masih punya satu pengharapan, yaitu ketika kita melihat ke langit, melihat ke atas, dan kita tahu langit masih terbuka, saudaraku. Justru disinilah kita harus sadar bahwa ketika langit terbuka, kita harus sadar masih ada Tuhan. Tuhan sanggup datang kepada kita. Tuhan sanggup berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya situasi Nabi Yeremia, ya, itu terkurung, tapi firman Tuhan justru datang dalam kehidupannya. Dan saudara tahu, ketika firman Tuhan datang kepada hambanya, firman Tuhan datang ke dalam hidup saudara dan saya
Saya percaya situasi terburuk sekalipun itu akan menjadi situasi terbaik di dalam hidup kita. Bagi kita orang yang percaya, justru situasi terburuk adalah situasi di mana firman Tuhan tidak lagi bisa kita dengar. Firman Tuhan tidak lagi bisa kita dapati. Firman Tuhan tidak lagi bisa kita terima ataupun kita cerna. Ya. Jadi Bapak Ibu, saat Tuhan tidak berbicara, itu adalah saat yang sangat menakutkan bagi kita sebagai orang percaya. Saat Tuhan tidak berbicara, itu situasi yang paling mengerikan sebenarnya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, walaupun keadaan kita seolah-olah kita terkurung di lockdown nih, seolah-olah kita nggak bisa kemana-mana, tapi setiap kali kita di rumah, kita berdoa, kita baca firman, dan firman Tuhan berbicara di dalam hidup kita, percayalah, situasi saat itu, situasi saat ini adalah waktu-waktu terbaik kita mendapatkan perkara-perkara yang kekal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Sebagaimana minggu lalu saya bagikan tentang jangan khawatir. Selama kita mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan dan kerajaannya, kebenarannya terlebih dahulu, maka semua yang kita butuhkan di masa-masa lockdown ini, di masa-masa krisis corona ini, saya percaya inilah waktu-waktu terbaik kita untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya sangat bersukacita hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan ada zaman di mana Tuhan juga diam selama 400 tahun. Itu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam sejarah, itulah yang dikenal sebagai abad kegelapan. Ya, ada abad kegelapan sebelum masuk dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, jadi saudara harus sadar bagaimana hal-hal tersebut juga bisa terjadi ke dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam perjanjian lama, ada masa-masa di mana Abraham juga mengalami momen-momen kehidupan terburuknya, di mana Tuhan tidak berbicara, Tuhan berdiam di dalam kehidupannya, ya. Dan ujung-ujungnya apa saudaraku? Abraham tidak sabar menunggu anak yang dijanjikan Allah. Lalu dia menghampiri Hagar, ya, budak daripada Sarai istrinya, dan itu pun juga atas saran daripada Sarai. Dan akhirnya mereka memiliki anak yang namanya Ismail, dan ujung-ujungnya sampai saat ini itu jadi masalah saudaraku. Ya, Abraham berusaha mendapatkan keturunan dengan cara manusia. Lalu Tuhan tidak menampakkan diri lagi. Karena Tuhan berdiam, kehidupan Abraham menjadi momen kehidupan yang terburuk. Saudara harus sadar, di perjanjian lama pernah terjadi, dan menjelang masuk perjanjian baru ada 400 tahun Tuhan berdiam, tidak berbicara apa-apa melalui firman-Nya pada umat manusia, dan itu menjadi masa-masa tergelap umat manusia pada saat itu. Tapi puji Tuhan, hingga munculnya Yohanes Pembaptis, ya, Israel harus melewati abad kegelapan itu. Jika firman Tuhan datang di zaman ini, percayalah, kita masih punya pengharapan. Selama Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dan saya terus merenungkan firman Tuhan, terus meminta Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan di dalam hidup kita, apapun situasi di luar sana, selalu saja masih ada harapan. Jadi Bapak Ibu, jika firman Tuhan datang melalui gereja, maka zaman milenial ini selalu saja ada harapan dari Tuhan. Jika firman Tuhan datang kepada siapapun, apapun kesulitan saudara, apapun sakit penyakit saudara, apapun situasi saudara saat ini, saya percaya Tuhan masih punya pengharapan untuk hidupmu saat ini, bahkan untuk masa depanmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jadi setelah kita mendapatkan firman Tuhan, setelah kita memiliki pengharapan, ya,
apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mestinya kita lakukan atas kehidupan kita? Ya, kalau masa-masa kita berdiam diri di rumah, banyak waktu untuk memuji Tuhan, banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan firman Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Ya, what next? Ya, bukan hanya kita jadi pendengar, tapi firman Tuhan ingin katakan kita ini juga harus jadi pelaku firman Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Saya mencatat 2 hal yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan dan iman kita timbul, pengharapan kita muncul, yang pertama kita harus lakukan adalah datang ke tempat doa dari tempatmu berputus asa. Ya, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, kalau kau berdoa, pergi ke kamarmu, tutup pintunya, berdoalah di tempat yang tersembunyi, maka Allah pun akan berbicara kepadamu secara pribadi. Dan di Yeremia 33 ayat 3 tadi, waktu kita berdoa, demikian firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Berseru itu, saudaraku, bukan hanya berdoa di dalam hati, tapi betul-betul kita mengeluarkan suara, saudaraku. Ya, kita berseru, berseru itu mengeluarkan suara dengan tegas, ya. Bahkan kita menyerukan, artinya itu dengan suara yang keras, saudaraku, ya. Maka aku, kata Tuhan, akan menjawab engkau. Ini keren, saudaraku. Waktu kita berseru, Tuhan berjanji, aku akan menjawab engkau. Dan bukan hanya menjawab, dia katakan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masa-masa seperti ini banyak perkara yang tidak kita pahami, banyak perkara yang kita nggak ketahui. Ini apa, dari medsos kita dengar, oh virus ini berasal dari ini, berasal dari konspirasi ini, dari itu, dari manapun, ya. Tapi itu bukan jawaban. Jawaban kita sebagai orang percaya haruslah tetap firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan, untuk kita dapat jawaban yang pasti, kita harus berseru kepada Tuhan. Dan firman-Nya mengatakan Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang besar dalam hidup kita, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kau berdoa dan kau masih belum mengerti, apa yang mesti kita lakukan? Berdoa lagi, ya. Masih belum mengerti, berdoa lagi, saudaraku, sampai sungguh-sungguh Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang luar biasa itu dalam hidupmu. Percayalah, ini masa-masa seharusnya kita mengambil kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di Mazmur, saudaraku? Saya mencatat pada kitab Mazmur ada satu firman Tuhan yang begitu dahsyat. Di Mazmur 86 ayat 7 dikatakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Sekali lagi ada kata aku berseru. Jadi berdoa itu jangan doa dalam hati, saudaraku. Jangan diam-diam aja suaranya, ya. Jangan bisik-bisik saja. Berserulah kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa kesesakan ini, apalagi di masa-masa kita banyak ngerti ini. Berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan menjawab kita, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita kembali kepada hubungannya kepada Yeremia pada masa itu, saudara tahu keadaan Yeremia adalah orang buangan, ya. Orang buangan yang penuh perasaan. Ya, Yeremia itu nabi yang suka meratap, berdoa, berseru, ya. Dia itu nabi yang penuh perasaan. Ya, saudara, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, perasaan kita itu semakin peka sama Tuhan. Peka sama Tuhan dan peka juga dengan kebutuhan-kebutuhan sesama kita, ya. Dan Yeremia itu adalah orang yang serius menghadapi setiap masalah. Dia pilu, dia orang yang gampang pilu, saudaraku, mudah kecil hati, dia sensitif orangnya, ya. Dan di saat dia terkurung di dalam penjara, dia tidak tahu kapan dia akan dibebaskan. Ya, kita juga seperti masa-masa ini, kita nggak tahu kapan virus corona ini akan berakhir.
Walaupun banyak prediksi, ya, bulan sekian, tapi kita harus percaya jawaban sesungguhnya itu hanya ada dalam Tuhan. Jadi mungkin ini yang membuatnya tambah pilu, saudaraku. Ya, Yeremia harus mengalami masa-masa yang tidak mengenakan ini. Dan biasanya manusia baru dapat menerima masalah setelah tahu bahwa masalah itu akan berkepanjangan dan tidak akan usai dalam waktu dekat. Seberapa banyak saudara ingat bagaimana minggu lalu saya bagikan, kenapa orang akhirnya khawatir? Karena dia itu kurang berserah diri kepada Bapa. Ya. Tapi percayalah saudaraku, di masa-masa masalah COVID-19 ini berkepanjangan, ya sudah kita lewati hampir 2 bulan ini, apalagi sebagaimana cerita Yeremia, sebagai satu bangsa yang dijajah, dia tidak tahu kapan masalah penjajahan itu akan usai. Tapi justru disitulah biasanya manusia baru dapat menerima keadaannya, baru dapat menerima masalahnya, dan baru sadar satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang tidak terpahami dan berkepanjangan adalah menyerahkan segala keputusan, segala kedaulatan atas kehidupannya itu hanya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan kalau pada masa-masa seperti itu keadaan Yeremia, kita melihat keadaannya itu dia letih, dia lesu, dia punya beban berat. Justru di saat-saat yang paling menakutkan seperti itu, ya, jika kita tidak berdoa, maka keadaan itu akan lebih menakutkan, saudara. Ya, seseorang ketika masa-masa kesulitannya berkepanjangan dan tidak berpikir untuk berdoa, itulah masa-masa yang lebih menakutkan, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ini masa-masa kita seharusnya lebih banyak berpikir untuk membawa persoalan-persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jika kita memegang suatu masalah yang lama dan tidak dapat diselesaikan dan tidak akan mungkin punya kemungkinan untuk diselesaikan, kita mungkin menjadi orang yang tidak berani berdoa. Tapi pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara untuk ayo kita harus sungguh-sungguh percaya situasi yang seperti ini seharusnya membawa kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Suatu kali di perjanjian baru juga terjadi pada saat seorang yang sakit lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda, dan dia bertemu dengan Yesus. Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Saudara, pernah nggak saudara berpikir kenapa Yesus tanya itu kepada orang yang lumpuh ini? Padahal tentu saja dia pasti ingin sembuh, saudaraku. 38 tahun dia tunggu di kolam itu untuk bergoncang, dan dia merindukan saat-saat di mana dia bisa masuk kolam dan dia disembuhkan. Tapi tahukah saudara, pengharapan yang sudah lama dia nantikan dan tidak terjadi, justru itu menjadi suatu yang membuat dia kehilangan pengharapannya. Ya, dia menderita begitu lama, 38 tahun dengan sakit penyakitnya. Ya, dan tidak pernah ada orang yang mau tolong dia masuk ke kolam itu karena dia lumpuh. Ya, tapi disinilah justru Yesus ingin memulihkan pikirannya, memulihkan hatinya dengan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, Tuhan bertanya terlebih dahulu karena Tuhan mau memulihkan harapan bagi hatinya yang sudah negatif, gelap, dan putus asa.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini pertanyaan yang sama Tuhan akan tanyakan kepada saudara dan saya. Apa yang menjadi pengharapan? Maukah pengharapanmu itu dikabulkan Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu cara Tuhan melihat kesungguhan hati kita adalah Ia menyuruh kita berserulah. Sebagaimana Dia mengatakannya kepada Yeremia, dan perintah ini mengandung makna bahwa Tuhan yang sudah mengetahui sifat Yeremia, yang mudah kecil hati, gampang pilu, gampang terenyuh itu, untuk berseru kepadanya. Kenapa demikian? Karena jika kita berseru, maka pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang gelap, pikiran kita yang putus asa akan disingkirkan Tuhan. Jika kita ingin membuang hati yang tertekan di dalam situasi yang buruk, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, jika kita memuji Tuhan dan berdoa dengan suara yang nyaring, suara yang keras, hal itu adalah untuk membuang sesuatu yang gelap dan penuh ganjalan di dalam hati kita. Dengan cara demikian, itu berbicara perasaan kita akan menjadi lebih lunak, ya. Itu katarsis, ya. Waktu kita berseru itu justru perasaan kita akan jadi lebih lunak. Jadi ingatlah, sebelum Allah memulai sesuatu di dalam hidup kita, Allah akan membuat hati kita memerlukan doa, ya. Jika sesuatu tiba-tiba kita rasakan adalah keinginan untuk berdoa, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan yang bekerja untuk menggerakkan hatimu, ya. Kalau tiba-tiba saja tengah malam ataupun saat kita di satu perjalanan ataupun di satu tempat, tiba-tiba Tuhan menaruhkan keinginan untuk kita berdoa, ingatlah, itu cara Tuhan untuk menggerakkan hatimu, ya. Jadi Tuhan meminta Yeremia berseru karena Dia mau mengerjakan sesuatu hal yang baru atas Israel, yang hidupnya pada masa itu, Israel itu dalam kegelapan, saudaraku. Jadi Allah membuat kita terlebih dahulu berdoa, baru Ia akan melaksanakan pekerjaannya. Di dalam sejarah kebangunan rohani di masa kini, ya, hal yang sama itu juga terjadi. Doa adalah titik awal terjadinya pekerjaan dan karya Tuhan yang ajaib, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, di dalam hati saya, jika sesuatu keinginan untuk berdoa muncul tiba-tiba, saya percaya itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda dari Allah untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Dan saya percaya itu juga dalam hidup saudara. Situasi yang paling menakutkan dan putus asa bukanlah waktu kita terkurung di dalam penjara, tetapi jika kita berhenti berdoa. Maka firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, bukan hanya meminta kita berdoa, tetapi meminta kita mengubah sikap dari pasif ke aktif, yaitu mintalah, carilah, ketuklah. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi poin yang pertama yang seperti kita barusan dengar, percayalah setelah kita dengar firman, datanglah ke tempat doa dari tempatmu berputus asa. Poin yang kedua, saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, kita harus tahu seturut firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu menjawab doamu. Yeremia 33 ayat 3 tadi berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ingat, firman Tuhan jelas, tegas sekali mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, ya. Dan bukan hanya menjawab, Dia akan memberitahukan perkara-perkara yang besar, perkara yang tidak terpahami, perkara yang tidak kita ketahui saat ini. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan doa adalah menjawab. Walaupun jawaban itu bukanlah dengan cara dan waktu yang kita inginkan, namun Allah akan menjawab kita dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Dan kita tahu waktu Tuhan
adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada satu cerita ya, seorang hamba Tuhan yang namanya George Muller. Dia mendapatkan jawaban doanya lebih dari 50.000 kali selama dia hidup. Selama dia mengelola panti asuhan yang dia dirikan, dia tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, kecuali memintanya kepada Allah saja. Ya, di dalam pelayanannya, mereka memiliki persekutuan doa saja tanpa pendukung finansial. Tetapi badan misi ini, ya, itu tetap sehat dan berjalan baik sampai masa saat ini, sampai sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa doa akan dijawab. Jika kita berdoa dengan keyakinan, doa kita akan mendapatkan jawaban. Nah, itu yang terjadi sama orang-orang yang sungguh menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan. Saya percaya bukan hanya George Muller yang akan mengalami itu, tapi Bapak Ibu dan saya juga akan mengalami itu. Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah mengubahkan kehidupan kita menjadi baru. Dan jika demikian, jawaban apa yang diperoleh ketika Yeremia berseru? Saya percaya apa yang dinyatakan Tuhan kepada Yeremia ketika dia berseru, itu juga akan menjadi jawaban bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan bagi kita semua orang yang percaya, yang bertekun sampai hari ini berdoa dalam keadaan masa-masa sulit ini. Saudara bisa lihat di Yeremia 33 ayat 6-9. Inilah jawaban ketika Yeremia berseru kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya kata Tuhan, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Ada amin Bapak Ibu. Dan kesembuhan, haleluya. Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7-nya dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ya. Ayat ke-8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ayat ke-9, dan kota ini, katakan saudaraku, kota ini, kota Palembang ini, ya, akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihat betapa dahsyatnya ketika umat Tuhan, ketika hamba Tuhan, ketika kita semua sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berseru di hadapan Tuhan, meminta hikmat, meminta cara Tuhan, meminta perkara-perkara Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Kita harus percaya hari-hari ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mendapatkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Justru di masa-masa COVID-19 ini, di mana kita banyak tinggal di rumah, mari kita pakai waktu-waktu kita bukan hanya untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita harus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman-Nya jelas sekali mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu atau semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Bahkan perkara-perkara seperti Yeremia 33 ayat 3 tadi, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak kau ketahui, perkara-perkara bahkan yang selama ini tidak kau ngerti, Tuhan akan singkapkan, akan nyatakan, dan akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ingat, janjinya kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, bahkan Tuhan akan menjadikan kita pokok kegirangannya. Segala kesalahan, dosa kita di masa lalu, ketika ini masa-masa perenungan dan kita sadar, kita diinsafkan, kita mau terbuka hati kita, jiwa kita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan.
ingat, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mentahirkan segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Dan Dia akan menjadikan engkau sejahtera, dipenuhi damai sejahteranya. Dan akan menjadi, sekali lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya sungguh bersukacita hari ini menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersukacita boleh mendengar kebenaran firman-Mu, di mana pagi ini Kau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Dan kami sadar Tuhan, pengharapan itu hanya bisa timbul di dalam hati kami ketika kami memiliki firman-Mu. Dan bukan hanya sampai di situ, Kau rindu pengharapan kami menjadi pengharapan yang hidup. Kau tidak ingin Tuhan pengharapan kami hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi menjadi pengharapan yang akan menjadi sesuatu yang besar ya Tuhan, yang akan memberkati hidup kami dan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, Kau rindu kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh berseru kepada Engkau Tuhan, berdoa ya Tuhan, membawa setiap pergumulan, setiap pengharapan kami, setiap cita-cita kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai untuk menjawab setiap seruan umat-Mu, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan ini akan banyak perkara-perkara yang tidak kami mengerti, yang tidak kami ketahui. Tuhan akan singkapkan dan membuat kami menjadi orang-orang yang bijak ya Tuhan, dalam menanggapi hal-hal yang akan Tuhan kerjakan di masa yang akan datang. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selama masa COVID-19 ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Biarlah umat-Mu menjadi umat kesayangan Engkau Tuhan, dan menjadi terang dan menjadi kepanjangan lidah Engkau Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajah-Mu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, berdiamlah di rumah-Mu, dan terimalah segala berkat Tuhan yang akan memelihara engkau dari Allah Bapa, kebenaran, dan juga kasih sayang daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Jemaat City Blessing Palembang. Apa kabarnya? Tetap semangat di rumah. Hari ini saya akan membawakan pengumuman minggu ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita memberi dengan kerelaan hati kita, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita percaya hari ini kita bisa memberi persembahan perpuluhan, kita bisa memberi persembahan pembangunan, kita bisa memberi persembahan dana gedung melalui rekening berikut ini. Doa jemaat akan diadakan setiap hari Selasa pukul 18.30 melalui Zoom Meeting. Untuk informasi lebih lanjut akan dihubungi melalui grup WhatsApp.
Doa syafaat diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 melalui Zoom meeting. Bagi jemaat yang ingin bergabung, silakan menghubungi Pastor Jeffrey. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Gereja City Blessing Palembang mengadakan pelayanan berbagi kasih pada saudara-saudari kita yang membutuhkan selama di masa wabah virus corona ini. Terima kasih kepada para donatur dan para jemaat yang telah mendukung pelayanan ini. Bagi para jemaat yang ingin membantu, silahkan mengirimkan bantuannya melalui rekening berikut ini atau bisa menghubungi saudara Kini Ulin. Sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tetap semangat. Kita terus dukung program pemerintah. Tetap di rumah, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.